memang seyogianya seorang suami kerja, istri di rumah, tapi tidak pada Nyai yang memang maunya bersama, nempel aja. Ya, mungkin agak sedikit manja. Dan ini juga bukan sebuah aib ya, karena memang karakter orang berbeda dari kecilnya. Seperti makan juga inginnya bareng, kemudian kemana. Kurang lebih hampir menuju seminggu terdengar kabar, tersiar berita tentang Nyai Roro Fitria dan Andri Irwan, yang seluruhnya tahu bahwa beberapa bulan lalu, khususnya tahun lalu, ya sudah melaksanakan pernikahan, dan bahkan baru beberapa minggu, hampir sebulanan ini, Nyai Roro sudah melahirkan seorang putra. Sehingga terdengar tidak nyaman, sementara sebagian khalayak warga di negeri ini sudah mengetahui bagaimana sebagiannya ya, bahwa saya yang mungkin dikenal untuk sepertinya menjodohkan. Padahal dulu pun karena permintaannya mereka, sebagaimana permintaan Nyai Roro Fitria dan Andri Irwan untuk saya ikut juga bicara bahwa mereka dijodohkan oleh seorang Ustadz Mohai. Kalaupun ingin diluruskan, sebenarnya sudah beberapa bulan lalu inginnya ya sekedar kalimat aslinya mungkin diperkenalkan dan ta'aruf ya. Memang sudah banyaklah yang dibuka, ada yang dita'arufkan, ada yang dijodohkan. Kalau ta'aruf tuh dibuka sekedar kenalan, kalau yang dijodohkan tuh biasanya ya kalau sudah saya turun dari awal sampai jelang pernikahan, sampai detik ini mereka punya anak tuh sudah ya dalam bimbingan saya, dan itu sudah lebih dari 50 orang, 50 pasang tepatnya. Ya, dan Nyai Roro ini mungkin kalau dibilang yang ditaruhkan lah yang ke-54-nya. Nah, awalnya memang saya senang ya kalau dianggap untuk menjodohkan, karena ini bagian pahala juga, membuka celah takdir jodoh. Tapi ketika sudah mulai ada prahara, yang sebenarnya rumah tangga itu hal biasa ya, sehingga ketika ada huru hara, juga ada berita yang tidak nyaman ya, tinggal bagaimana pasangan ini melihat volumenya. Karena dalam hidup masalah yang paling besar cuma dua, ekonomi dan rumah tangga. Ada yang rumah tangganya akur, ekonomi lemah sehingga terbataslah dia untuk bergesekan. Ada yang bermasalah di rumah tangga padahal ekonominya baik. Tinggal volume setiap pasangan, apakah mau dibesarkan atau mau dikecilkan. Kalau main salah-salahan pasti paling merasa benar. Dan saya melihat dari mulai sebelum terjadi pernikahan sampai terjadi pernikahan, hal biasalah bergesekan itu. Ya, kembali kepada karakter masing-masing. Bahkan orang itu dijodohkan juga karena sebab tidak cocok. Ya, jadi kalau ada orang ngomong saya sudah cocok banget sama calon suami saya, itu dusta. Karena menyatukan dua hati itu tidak gampang. Ya, yang benar kalimatnya adalah saya bersama dia meskipun berbeda hati, tapi kami saling memahami. Karena dijodohkan tuh sebab nggak cocok. Yang satu banyak bicara, satu pendiam, satu keras, satu lembut. Nah, saya melihat sebenarnya karakter keduanya ini kalau dibilang jodoh. Karena yang satu ya memang kalau Andri ini orangnya telaten, juga senang ngomong sebagaimana ceritanya, ya juga dengar dari keluarganya. Kalau Nyai ini memang senangnya dilayanin, dan itu sebenarnya sudah cocok sekali ya, karena pernikahan itu sebelum menikah ya mencari kelebihan. Kalau sudah menikah menerima kekurangan, nggak bisa kalimat itu keluar
saya nyesel nikah sama kamu. Nah, saya sebagai orang yang pertama kali, karena sebelumnya Nyai pernah ya menyampaikan ingin cari jodoh, kemudian diarahkan ke sini ke sini sampai akhirnya belum ada yang cocok. Nah, ketika suatu saat sedang bermain ke sebuah bengkel, ya namanya ownernya Andri Irwan ini, ya yang memang sering kita jalan di beberapa touring bersama Wali Band di daerah Banten, ya Roro ada komunikasi sehingga diperkenalkan. Awalnya seperti itu, tukar telepon, nggak lama ternyata setelah 2 bulan, 1 bulan lebih, ya ada kabar mereka serius. Nah, itulah yang saya buka. Ya udah, jangan lama-lama, segera menikah. Nah, sambil berjalan, kalau memang niatnya mencari Allah, insya Allah segala kekurangannya akan dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian terjadilah pernikahan. Ya, baru beberapa bulan memang ada gesekan, tapi itu nggak signifikan karena biasa karakter, ya. Yang satu single, yang satu pernah menikah. Saya melihat keduanya sebenarnya baik. Yang satu, ya Nyai ini pengen juga ibadah dalam hijrahnya. Yang satu juga ingin juga bisa membimbing dengan kesibukannya sebagai pebisnis, ya. Ya. Menjelang sudah kandungan 7 bulan, bahkan saya yang ditanya oleh Nyai untuk memberikan nama. Ya, musyawarah nama, keluarlah kalimat Sultan Al-Fatih ini. Itu sudah nama itu kurang lebih berarti 2 bulan, 3 bulan sebelum melahirkan. Nah, sejak dari melahirkan saya sudah hilang komunikasi, ya karena memang kesibukan sendiri. Ya, biasanya ada komunikasi. Bahkan Nyai dan Andri ini rutin sebulan sekali datang di pengajian di sini. Hanya memang ya beberapa bulan terakhir pasif, ya, untuk bisa komunikasi sampai akhirnya saya dengar Andri pada terakhir itu kehilangan jejak. Nah, bertanya ke saya juga kehilangan jejak, ya. Bahkan saya telepon Nyai tidak diangkat, kemudian juga WhatsApp juga belum dibalas, ya. Ya sampai detik tadi barulah komunikasi. Ya, kira kurang lebih jam 12:30 Nyai telepon. Ya, sebenarnya kalau mau ingin diperbaiki masih ada jalan. Kembali setiap kita mau merendahkan sayap. Permasalahan ini apabila digas jadi, bahkan lebih heboh, ya siapapun itu. Tapi kalau mau direndahkan, ya akan kecil lagi volumenya. Kemudian islah. Harapan saya sebagai, kalau dibilang ya gurunya lah. Ya, kalau dibilang orang yang menjodohkan sebenarnya lebih mengarah untuk membuka jalan perkenalan. Kalau bahasa ta'aruf tuh lebih mengarah kepada saya memang senang welcome kepada orang yang Ustadz saya minta dibimbing untuk cari jodoh. Dan itu mungkin boleh dibilang kebiasaan saya dari mulai saya bujangan sampai berumah tangga sampai detik ini juga masih seperti itu. Ya. Tapi biasanya kalau dijodohkan tuh dibimbing terus setiap saatnya per berapa ini komunikasi. Nah, khususnya buat Roro dan Andri ini semenjak menikah sibuk dengan otomotif, dengan video klip, kemudian ada usaha lain, ya saya perhatikan, maka saya nggak mengganggu. Dan saya kaget ketika ada berita ini, sementara keduanya sulit untuk komunikasi. Terus terang saya mendengar kabar ini juga justru dari media. Ya, dari media, loh ada apa ini? Tapi saya coba tanya sekali di WhatsApp, nggak dibalas. Satu juga dibalas, yang di WhatsApp juga nggak dibalas juga, ya sudah. Nah, 5 hari ini banyak sekali kawan-kawan, ya, yang Ustadz kan yang mengenalkan mungkin Ustadz. Nah, saya mencoba berani untuk memberi
eh, statement untuk mengumpulkan kawan-kawan semalam, karena banyak setelah saya jawab minimal Ustadz harapan, doa dan saran. Nah, maka duduk sekarang ini kita minimalnya itu, kalaupun ada yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Oke, Ustaz, mungkin dikenalkannya itu tahun berapa, terus berapa lama sih mereka kenal sampai akhirnya memutuskan menikah? Iya, jadi kalau Nyai Roro itu sendiri kan awal kenal dengan saya 2014, kemudian sempat lost kontak, mulai lagi mengaji itu kurang lebih 2019-20 ya. Nah, ketemu sama Andri ini tepatnya tahun kemarin, ya 2001. Sebenarnya baru ya, jadi baru 2001. Kalau bulan saya agak lupa, mungkin sekitar bulan Februari ya, Februarian lah, Maret Februari kenal, terus saya nggak, kurang lebih sebulanan lah saya justru nggak komunikasi. Setelah itu ternyata datanglah ke sini, loh kalian jalan serius? Iya Ustadz. Nggak lama, bahkan sebelum mulai mengarah serius kepada pernikahan pun Roro sudah mulai terjun juga di otomotifnya bersama Andri. Ya kurang lebih mungkin pertengahan kemarin ya, pertengahan tahun 2021-an. Ustaz, tadi komunikasi kan sudah bisa terjalin saat ini kan, ada yang diceritakan sama Roro nggak sih apa permasalahannya? Karena kemarin dia sempat bilang ada KDRT secara tanda dari pihak suaminya. Kalau tadi saya nggak sempat tanya ADRT atau apa ya, jadi lebih mengarah mungkin kayak banyak nggak nyambung, seperti bicaranya mungkin masalah kepercayaan lah. Ya sebenarnya kalau sama-sama percaya nggak mungkin terjadi hal yang lebih serius ya. Asal kalau memang cerita yang satu ini jujur, yang lainnya percaya, insya Allah nggak akan terjadi. Ya ini terjadinya karena mungkin ada yang salah paham, kemudian yang lainnya juga ada rasa cemburu. Kembali kepada karakter memang Nyai Roro Fitri ini agak unik, ya memang maunya terus ada dari sebelum besar hamil itu, ya udah maunya kemana, kerja ngikut, ke bengkel ngikut, syuting maunya dikawal gitu. Dan biasanya memang menuju semakin besar usia kehamilan juga semakin manja gitu. Belum hamil saja manja, apalagi sudah hamil. Nah, sementara ya Andri ini memang semakin kesini banyak pesanan, ada modifikasi kendaraan, motor, ada kerjaan. Nah, saya nebaknya semenjak mungkin banyak orderan modifikasi motor ini, kesibukan itulah yang membuat akhirnya ya rentan untuk salah paham dan hilang kepercayaan. Ya, kalau perkara KDRT saya nggak paham, ya, karena saya lihat juga mungkin Andri ini mungkin, kalau saya melihatnya gini ya, itu tidak bisa dibentak. Ya, jangankan dibentak, ngomong tinggi saja itu langsung seperti daun yang kuncup gitu. Dan itu sering saya wanti, Dri, coba komunikasi aja yang baik. Apa sih bahasa itu? Ada 3. Ada bahasa tulisan, ya, ada bahasa suara, ada bahasa wajah. Kalau bisa dengan bahasa tulisan nggak selesai, jangan sampai beradu di tulisan. Telepon beradu, jangan selesai ngambil kesimpulan, temui gitu. Meskipun mereka sering bersama. Kalau saya memandangnya mungkin ya karena bertemu dengan Nyai Roro Fitria ini, Andi sebelumnya juga ada keluarga, sehingga adalah perasaan-perasaan takut, khawatir dengan kehidupan masa lalu atau yang masih di luar. Ya kan masih ada tanggung jawab karena Andi kepada keluarga yang ada gitu. Dan sementara sebenarnya anak-anak Andi pun sudah dekat dengannya, sudah jalan bareng, ya makan bareng, bahkan pernah suatu saat kemana itu juga vicall dengan saya, Nyai sangat dekat dengan anak-anak Andri gitu.
Ya, saya melihatnya mungkin sudah merasa ada hal-hal yang nggak nyambung dalam satu urusan, satu masalah, satu kasus. Nah, inilah yang dibesarkan. Kemudian ada mungkin, kalau saya melihat mungkin dari pihak luar ya, saya nggak memastikan, dari pihak luar yang menggosok. Kalau buat Andi sendiri saya lihat memang dia hard worker juga. Ya, kadang pagi sudah di bengkel, terus jam 1, jam 2 kadang masih di bengkel juga. Termasuk Roro ini kadang udah usia hamil berapa bulan juga masih ikut aja. Nah, saya melihatnya, ya, ini sebenarnya masalah biasa ya. Maunya Andri, udahlah di rumah aja gitu loh. Kalau Nyai ini memang nggak bisa sendiri. Dan memang ini juga PR ya. Tapi memang sudah disanggupi. Waktu awal sebelum nikah, sebelum ijab kabul tuh, Dri, Nyai begini. Bismillah dah, Dri, kata dia. Nyai siap, ya. Pokoknya pelan-pelan lah. Nyari Allah, insya Allah tetap berjalan. Yang jelas, tidak boleh saya orangnya begini, yang satu lagi saya orang begini, nggak ketemu di tengah. Jadi dua-duanya harus ke tengah. Ya, bagaimanapun kerasnya sebuah perjuangan pasti akan ketemu titik jalan tengahnya. Nyai ngomongnya ngayun, aku begini. Nah, Andri memang Betawi, jadi sebenarnya mungkin tidak kasar ya, cuma kayak bicara begini jadi seperti nyentak. Kalau saya melihatnya, bagaimanapun ucapan itu jadi akan seperti marah, ya. Karena bicaranya cepat sekali kalau Andi itu, gitu kan. Nah, kalau orang nggak paham, sangkanya ya kayak orang marah, gitu. Makanya dengan cara komunikasi yang mungkin sedikit kurang, mungkin karena nggak terlihat wajah, gitu, padahal seperti marah. Padahal memang gaya bicaranya. Jadi kalau bilang sangat jauh bedanya. Yang ini ngayu, yang ini cepat. Sebenarnya bukan karena marah gitu. Dan saya tidak akan membela siapa-siapa ya, sebagai guru mereka. Ya, saya pasti akan membela siapa yang benar. Cuma dalam rumah tangga nggak bisa bela-belaan. Ya, memang yang satu jadi api, yang lain harus jadi air gitu. Yang dua-duanya jadi api. Andre sendiri sebelumnya tuh kerjanya tuh apa sih, karena yang sekarang infonya tuh katanya yang namanya motor itu tuh bengkel punya Nyai, dan sekarang sudah dimakan. Dulu kerjanya apa sih? Ya, jadi sebelum ketemu Nyai pun memang sudah ada kerjaan otomotif ya, modifikasi motor-motor besar seperti motor ya di atas cc 500 atau mungkin motor itu di bawahnya. Bahkan Nyai kenal dengan Andri by Vicol tuh juga di bengkelnya Andri ya, yang ada di sekitar apartemen Beleza kesana sedikit lah ya. Ya memang usahanya Andri ya, hanya memang tempat tuh ya biasa sewa per tahun kan. Jadi awal kenalnya juga memang di situ. Ketika saya di bengkel sama Andri pasang kabel untuk urusan mobil, Nyai telepon, kemudian lagi di bengkel, di mana, sebutin nama sini, emang kenal lah, dari Vicol, kemudian tukeran nomor dah gitu. Jadi selintas aja seawalnya. Kalau sebelumnya mungkin saya niat jodohin sama Andri, memang di awalnya nggak sengaja, meskipun tidak ada yang kebetulan. Ya, hidup ini nggak ada yang kebetulan, tapi nggak sengaja ya. Ternyata dari sengaja itu akhirnya serius. Nah, berawal dari perkenalan di bengkel by phone. Tapi semuanya yang biayain Roro. Ya ini sebenarnya ada kesepakatan. Kalau saya melihat dari sebelum di rumah tangga juga memang mereka punya sepakat, yuk usaha bareng-bareng. Bahkan saya sampaikan, maaf Andri ya, ini bicara tentang yang nyata, tapi insya Allah semuanya juga sayang kepada semua ya, dan sayang keduanya. Jadi tanpa sepengetahuan saya dari awal memang Nyai juga sudah support ya. Ada beberapa kerjaan dari motor-motor itu yang butuh biaya besar, mungkin Nyai masuk di situ ya, taruh modal, karena termasuk Andi juga mensupport pada
kerjaan-kerjaan yang sedang Nyai kerjakan. Dari mulai itu apa, saya namanya apa yang nggak ngerti ya kalau di urusan endorse, kemudian kerjaan seperti pembuatan klip atau semua saya nggak paham ya. Yang jelas seperti itu, saling support. Bahkan memang kalau secara finansial Nyai itu sudah juga support ya untuk modal dari usaha-usaha Andi. Bagi saya seperti itu bahkan menyenangkan, meskipun memang tidak harus bilang juga atau belum menikah sudah support gitu. Wah saya bilang ini berarti niatnya udah kenceng nih gitu. Makanya saya pacu, udah cepat segera menikah gitu. Karena biasanya orang kalau sudah support itu ya setelah mulai dalam satu atap barulah saling memberi support dalam modal. Ternyata Nyai ini juga membuka tangan, kemudian juga mensupport ya, sehingga jalan bersama. Setelah pernikahan memang makin sibuk. Banyak ada poin-poinnya seperti kayak selingkuhan, terus kayak si Andri juga joget jarang pulang, terus joget-joget di lukisan ibu almarhum ibunya. Itu mungkin bisa menanggapi. Kalau saya tahunya aja mungkin ya mungkin ada alasannya ya. Apalagi memang tidak tahu ya pada hal yang seperti ini. Kembali apapun itu masalah keduanya, apabila komunikasinya itu baik, nggak akan besar. Permasalahannya adalah bukan di kasus, bukan di masalah, bukan di satu momen. Permasalahannya adalah cara komunikasi yang agak sedikit jomplang, mungkin intonasi atau irama lah ya. Kadang suka kamu jangan marah, aku kan nggak marah, emang gaya ngomongnya begitu. Dan itu selalu diulang-ulang sama Andri gitu. Perkara benar atau tidak, ya setiap kita punya kesalahan. Ya, tinggal bagaimana nanti yang punya salah itu mau ngaku, kemudian mau minta maaf. Nggak bisa. Ya, rumah tangga itu kalau misalnya salah-salahan, kemudian saling menyudutkan, ya, baik itu yang sedang diambang ujung ataupun yang masih running berjalan, ya pasti ujungnya akan hancur kalau misalnya salah-salahan. Maka dalam hal ini pun saya tidak akan bicaranya Andi begini, Nyai begini, ya sebagaimana kawan-kawan di WhatsApp juga menyampaikan, Ustadz mungkin saran, support dan nasihat serta doa. Ya, pada ujungnya saya cuma menjelaskan tentang karakter. Ini karakternya doang yang memang awalnya berbeda, dan itu pun sudah ada tuntunannya. Menikah itu ya sebelum nikah mencari kelebihan, setelah menikah sudah menerima kekurangan. Tapi kalau misalnya harus sama, kamu harus gitu saya, yang satu lagi kamu harus gitu saya, pasti nggak ketemu. Nah, secara umumnya bahwa keduanya memang berbeda gaya intonasi bicara. Nyainya terkesan dengan memang gaya lembutnya, Andi dengan gaya bicara yang cepat, kemudian seperti meledak-ledak, padahal memang enggak. Nah ini sebenarnya mau judulnya apapun tadi disampaikan, apa ada KDRT atau mungkin ada perselingkuhan, ya ini kembali kepada satu komunikasi yang baik. Ya, yang kedua ada niatnya berjuang untuk bisa menyelamatkan rumah tangga yang memang di awalnya sudah berjanji mereka berdua di depan kita, di depan saya. Ya ingin lebih baik. Andri sudah saya tanya dengan masa lalu sudah cukup selesai. Ya, ayo. Ya, Nyai juga, Nyai Roro memang pengen hijrah. Ya, di depan disampaikan, yaudah Bismillah. Ya, tapi harus berubah cara. Ya, kesalahan yang ada tidak diulangi. Kemudian yang hijrah juga memang ingin untuk lebih baik, ketemu di titik tengah sehingga tidak akan terjadi seperti ini. Kalau saya melihatnya terus beradu logika, beradu argumen, kemudian saling mengangkat kesalahan masing-masing, dan itu pasti ujungnya akan seperti yang dikhawatirkan sama halayak. Ada kemungkinan damai ya sebenarnya, ada dari pihak Roro mungkin tadi bilang pengen mediasi di sama antum kan belum. Ya, jadi sebelum lahir anak tuh memang pernah juga gesekan. Dan sampai duduk di sini, kemudian saling berjanji bahkan ya untuk bisa saling mengerti. Bahkan Nyai memberi syarat, Andi menyetujui, kemudian Andi juga memberi syarat, juga Nyai juga
mengiyakan, sudah pulang. Apa tuh syaratnya? Ya permintaannya seperti tidak bicara, mungkin kalau bahasanya kasar, mungkin bahasanya Andri, ya saya nggak marah, saya memang bicara begini. Ya, selain memang otomotif juga memang anak motor, juga gaulnya juga beliau juga di salah satu klub motor yang se-Indonesia, jadi gaulnya banyak. Memang gayanya begitu, gaya-gaya di jalan. Misalnya, kalau di jalan tuh memang biasa lah kita teriak kenceng atau apa, gitu. Ya sudah saling menyanggupi, yaudah jalan semua. Dan itu memang umurnya nggak lama, 3 hari tuh ada gesekan lagi. Kalau syarat dari Anda? Ya, yang saya ingat sih mungkin kalau permintaan Andri cuma satu saat itu ya. Ini mungkin agak lebih sedikit personal ke dalam ya. Andri maunya kalau lagi kerja ya sudah diberi kesempatan waktu kerja. Sementara Nyai maunya ya ikut. Ya, ikut tuh karena memang nggak bisa sendiri gitu. Sehingga ini sebenarnya puncak masalah ya. Ya, memang seyogianya seorang suami kerja, istri di rumah, tapi tidak pada Nyai yang memang maunya bersama, nempel aja. Ya, mungkin agak sedikit manja. Ini juga bukan sebuah aib ya, karena memang karakter orang berbeda dari kecilnya. Seperti makan juga inginnya bareng, kemudian kemana-mana bareng, pergi bareng, pulang bareng. Sampai pernah saya juga tegur Nyai, ini sudah jam 12 loh, harusnya biarkan urusan suaminya gitu kan. Enggak, sekalian pulangnya bareng-bareng gitu. Ya, ini juga mungkin Andi merasa saya mau kerja, kalau begini saya nggak bisa. Dan itu sering terulang ngomong sama saya. Saya pengen fokus kerja. Terkekang nggak bisa? Ya kalau bicara terkekang, kalaupun Andi bilang terkekang itu resiko. Karena dari awal kan sudah berjanji. Ya Andri, Andi sudah janji. Ini model begini, siap. Bahkan pernah saya tawarkan, ini begini sebelum nikah nih. Tawarkan gini, ayo pikirkan. Gitu. Karena sempat pernah gesekan, itu sebelum akad juga udah pernah gesekan. Gesekannya disalah paham gitu kan. Saya tawarkan, mumpung belum maju, kalau memang masih ragu, mundur. Bilang gitu. Ya. Akhirnya, bismillah deh. Nah, bismillah. Jangan hanya sampai ucapan aja, memang harus ada cara yang berubah gitu. Tapi saya nggak tahu ya, yang jelas kalau ada pihak dari luar yang menggosok, pasti selembut sekecil apapun ya akan besar. Apatah lagi ternyata masing-masing mungkin ada pengalaman, mungkin khususnya dari Andi yang memang punya kehidupan sebelumnya, ada pernah beberapa kali bisa dan ada keluarga dan anak ya. Saya tidak fokuskan di situ. Ya, pastinya ini akan membuat juga pikiran yang berkembang di Nyai itu sendiri. Dan ini tugasnya laki-laki untuk memberi rasa percaya bahwa bagaimanapun mereka tanggung jawab, tapi ini kewajiban saya kepada kamu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, ya maka dari percikan pertama, kedua, tiga, akhirnya menjadi bola salju. Ya, yang jelas kalau dibilang Andri merasa terkekang, ya dari awal sudah kasih tahu, ya karena istrinya memang mungkin tidak sama dengan yang lain yang umumnya kalau udah menikah istri di rumah, suami kerja, pulang malam, kemudian ada libur jalan gitu kan. Nyai emang dari awal bareng-bareng. Ditambah memang Nyai sendiri lebur dalam bisnisnya Andri, ya. Seperti kerjaan-kerjaan modifikasi motor kah, kemudian juga ada touring keluar yang kita lihat mungkin sering jalan kemana-mana. Ya, hanya memang menjelang kehamilan besar memang harus sudah mengerem. Nah, dalam hal lain bahwa Andi ini juga ya mungkin ada kalimat mungkin saya nggak paham ya, mungkin yang tidak nyaman dengar itulah jadi sakit hati. Gitu. Langsung ada cerita nggak Mas dari Mas Andre ketika dirinya tidak diperbolehkan menyembuh Bibi Sultan sendiri, ke cerita? Saya menilai tidak akan Nyai itu melakukan kalau tidak ada himpitan dari luar. Karena biasanya setiap ada keluhan dia telepon saya,
karena dia manggil saya kakak kan, kak ini, ya sudah tunggu sebentar, saya telepon Andri, kenapa Andri, gini, enggak Biri, akhirnya setelah ngomong gitu, saya tunggu nanti malam, datanglah kemari, datang ngobrol-ngobrol, udah bercanda, tawa pulang, ya biasanya begitu aja, dan itu hal wajar bagi saya, bukan aib, karena orang tuh diuji menjelang pernikahan, setelah pernikahan, mau punya anak, setelah punya anak, mau nambah anak, itu ujiannya begitu, ya. Apalagi kalau ternyata kita memang mau menang sendiri, pasti bermasalah. Jadi kalau dibilang Nyai itu memang modelnya demikian, ya itulah yang harus dipahami oleh Andri, gitu. Ada yang mau dipanggil ke sini nggak dodanya untuk didamaikan lagi? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan Ada sedang kondisikan lagi. Saya belum, biasanya kalau kemarin-kemarin tuh kalau ada apa-apa perintah, dan bukan berarti merasa saya punya hak pada mereka, tidak. Ya, kalaupun kemarin saya suruh ke sini karena memang saya punya panggilan hati untuk bisa mengurusi, apalagi sudah ada nama di media masuk, kemudian beritanya sebisa mungkin. Yang kedua, selama masih dianggap ya untuk diminta nasihatnya, saya akan memberikan masukan dan saran. Nah, tapi yang terakhir ini tiba-tiba menghilang, ya entah itu karena mungkin ada patah, sehingga mungkin kalau ujungnya ke saya juga, ya ujungnya adalah nasihat lagi, gitu. Namun kalau memang mau mencari Allah, bahwa pernikahan juga adalah bentuk ibadah, bahkan ibadah terpanjang, ibadah terbaik yang dalamnya ada rutinitas ibadah kalau sebagai seorang muslim itu, ya insya Allah. Kalau misalnya memang ya, ini tanpa ada yang mengawal, nggak ada yang membimbing, sehingga satu naik dengan diusap-usap dari pihak luar, yang satu lagi bisa keluar, ya dari luar senang aja, gitu. Bahkan sepertinya lebih parah dari itu pun, ya masalahnya, ya kalau memang mau berbaikan, nggak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin, gitu. Tinggal mau merendahkan hati, merendahkan sayang, dan ini belum terlambat. Kalau memang tidak mau sayang kepada diri sendiri, tidak mau sayang kepada pasangannya, minimal sayang kepada darah daging, gitu. Saya sampaikan kepada Andri, kepada Nyai Roro, mau sehebat apa besar kepala kita, mau sehebat apa sombong serta batuknya kepala kita, karena ujungnya ada penyesalan. Orang marah itu ya cuma dua ujungnya, satu menyesal, yang kedua malu. Nah, saya berikan nasihat ya, karena sayang, bahkan mungkin halayak di setiap warga bangsa melihat pernikahan seperti itu sayang. Nanti disangkanya sepertinya merasa benar, tapi hakikatnya tidak ada yang sayang kepada anak yang telah dilahirkan. Sesering apa sih mereka ribut? Terus permasalahannya selalu itu aja atau gimana? Ya kalau dalam bahasa agama tuh huwa masalah itu lagi. Jadi saya melihatnya bukan kasusnya, bukan momentumnya, bukan, tapi cara komunikasi aja. Ustaz, dari pihak Andina sendiri, tepatnya pengacaranya mengatakan kalau kekerasan verbal dalam rumah tangga itu katanya biasa. Kalau tanggapan Ustaz bagaimana? Ya biasa itu ketika dilihat dari kacamata secara umum ya, bahwa kekerasan verbal entah untuk ucapan segala macam, dan tentunya kita melihat dalam sisi agama ya, bahwa kepada orang lain saja kita harus bersikap dan bertutur kata baik, apalagi kepada pasangan hidup. Sekarang lihat pada posisi masing-masing, bahwa seorang suami itu adalah pemimpin, suami adalah imam, istri pasangannya ya, yang kata orang adalah belahan jiwa, padahal belahan jiwa itu bukan istri, belahan jiwa adalah sahabat. Makanya Rasulullah itu tidak murid ya, tapi sahabat, karena sahabatnya adalah belahan jiwa. Nah, istri apa? Istri adalah perhiasan. Kalau udah bicara perhiasan itu adalah sebuah simbol keindahan ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang lembut, sesuatu yang mewah ya. Sebisanya kita untuk selalu
baik itu ucapan, perbuatan, indah-indah kalimat itu. Jangan sampai ada kalimat yang kasar, keras, intonasi tinggi, atau mungkin kata-kata yang menyakiti, seperti itu. Mungkin sebelumnya memang ada masukan itu waktu dulu pas ada permasalahan sebelumnya, mungkin emang ada karangan untuk cerai atau memang sekarang aja? Kalau saya melihatnya, ya namanya rumah tangga, jangan kata yang baru, yang sudah punya anak cucu aja kadang kalau terutama ya kalau perempuan itu kalau marah pengennya pisah, pasti ngerasain kan. Udah kita pisah aja, udah kita cerai aja, itu marah lah. Ya, meskipun ada seorang ustadz ya kalau minta apa aja dikasih, tapi kalau cerai jangan tunggu lama langsung kasih, karena kalau kita cerai sekali pasti kita cerai lagi. Ya, tetapi itu secara umum ya sudahlah. Ya, hanya kalau untuk urusan Roro kepada Andri di dalam pernikahan ini, biasalah ketika keluar kayaknya udah nggak sanggup. Nggak sanggupnya ini karena memang kembali kalau dipikirkan ya pasti lemah. Tapi kalau misalnya ternyata dikuatkan kembali tujuan hidup dalam rumah tangga itu adalah untuk ibadah, maka hebat bagaimanapun permasalahan di dalam, apalagi dari luar, ya itu pasti akan bisa ditangani bersama. Saya sering bilang sama mereka, kapal itu tidak akan tenggelam karena sebab air yang ada di sekitarnya. Kapal itu akan tenggelam karena air yang masuk di dalam. Seburuk apa orang di luar bicara, gosok mempengaruhi tidak baik, nggak akan hancur rumah tangga. Tapi rumah tangga akan hancur kalau semua ucapan gosokan dari luar itu didengar dari sini dalam hati. Apalagi salah satu kemudian ngipasin yang lain, pasti akan masalah. Dan ini saya lihatnya satu belum selesai, datang lagi mungkin dari mana. Saya juga tidak menuduh pihak luarnya mana. Ya, tapi kalau sudah seperti ini, ya, tidak ada lain. Kalau salah-salah pasti semua salah. Ya, mungkin Andri salah, Nyai Roro juga salah. Ya, karena sudah terjadi seperti ini. Tapi kalau mau memperbaiki, ayo, pasti Nyai Roro ada kebaikannya. Andri juga pasti ada kebaikannya. Yang dilihat kebaikannya, yang kurang-kurangnya dibuang. Nah, jangan hanya berpikir laki-laki di luar sana banyak kok, perempuan di luar sana banyak. Bukan masalah itu. Tapi bicaranya tentang adalah apa yang sudah dibangun itu jangan sampai rusak saja demikian. Karena sudah sekali ya dilepas, maka pintu terbuka akan lepas terus. Itu hendaknya diperhatikan oleh Nyai Roro sama Andri. Oke. Nyai, kan katanya sudah pernah juga mengalami ribut, terus sempat didamaikan juga oleh guru Nyai ini sama ustadznya. Mungkin kali ini ada rencana mau berdamai lagi, maksudnya bertemu kedua belah pihak ditengahi oleh ustadz. Nyai belum bisa menjawab ya Mbak, karena baru aja kemarin kan Nyai konsultasi juga ke tim psikolog Nyai. Jadi kalau misalnya ditanyakan sesuatu yang diulang-ulang gitu, kayaknya Nyai belum siap gitu Mbak. Ya. Nanti mungkin insya Allah kalau memang Nyai udah siap, Nyai akan sampaikan ke Ustadz Mohai. Ya, memang semua juga bisa harus memberi waktu ya. Memberi waktu, jangan sampai juga terburu-buru nanti malah salah, juga jangan terlalu lama, karena kan kalau senggangnya terlalu lama, faidha farukta famsob, kalau kosong terlalu lama bahaya gitu. Ya, semuanya mendoakan, ternyata tadi ngobrol santai, mendoakan Nyai dan Andri support, tidak melihat siapa yang salah atau kurang, karena dua-duanya juga menyayangkan. Ternyata banyak yang masih mencintai dan menyayangi Nyai loh. Ya. Makasih banyak teman-teman media, makasih banyak supportnya, doanya. Ya, semua nih teman-teman. Ya, semua mereka mendoakan, mensupport untuk Nyai. Ya, jangan lupa istikharah itu tidak hanya untuk memilih A dan B, maju atau tidak. Istikharah itu kadang juga laporan. Ya, laporan kepada Allah, saya harus bagaimana ya Allah gitu. Karena orang taunya istikharah itu buat milih dia A atau B, maju atau mundur. Tapi kadang istikharah itu laporan. Kalau sampai dibilangin, kalau ada seorang hambaku yang mengambil sebuah keputusan tanpa lapor kepadaku, sombonglah dia. Maka Nyai insya Allah bijak, selama ini juga akan perhatikan, karena Nyai juga cerdas, baik,
Ya, insya Allah Andri juga baik. Masing-masing hanya salah pahaman, mungkin kekurangan yang harus saling merenung supaya memperbaiki, ya juga saling berlapang dada. Intinya kalaupun harus ada mengambil keputusan apapun, laporan istikharah. Ternyata kalau dilihat dari kawan-kawan semuanya ini mewakili mungkin halayak yang ditemui juga ternyata menyayangkan. Gimana teman-teman? Kepada ya semua menyayang Ustaz, mendoakan supaya bisa memperbaiki. Coba itu. Ya. Makasih Mbak, Mas, makasih semuanya. Nyai sangat menghargainya. Makasih. Ya, itu aja ya, Nyai ya. Ya. Ya baik Ustaz. Ya. Makasih banyak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.